Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, sejawat anggota PAE, juga para peminat seminar ini. Terima kasih pula ini para panitia gabungan dari Departemen Biologi, Histologi dan Biologi Sel, Fakultas Kedokteran, juga tim dari PAI, Komisariat di Jakarta. Jadi topik saya adalah tentang aplikasi biomekanika pada gerakan olahraga, terutama ini adalah olahraga prestasi, meskipun bisa diterapkan pada olahraga rekreasi, juga pada sikap gerakan pada saat bekerja, juga gerakan-gerakan dalam kehidupan yang lain. Jadi sebagai pendahuluan bahwa dua ilmu yang sangat erat sekali untuk mempelajari tentang aspek gerakan ini adalah ilmu kinesiologi dan biomekanika. Apa itu kinesiologi? Bahwasanya kinesiologi itu dari kata logos dan kin, gitu ya. Biasanya kin itu adalah terkait dengan gerak. Kemudian juga logos tentang suatu studi. Jadi ini kinesiologi ada ilmu tentang gerak. Dalam ilmu gerak ini sumbangan ilmu yang sangat erat adalah ilmu anatomi, fisiologi, kemudian karena gerakan adalah cerminan dari emosi atau otak, jadi banyak sekali hubungannya dengan psikologi. Dan kalau dianalisis tentang fisikanya terkait dengan fisika mekanika. Sedangkan ilmu lain yang sangat erat, ya bahkan kadang-kadang menjadi satu kesatuan adalah biomekanika. Jadi biomekanika ini adalah ilmu tentang mekanika yang diterapkan pada tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Jadi di sini terkait mempelajari tentang gaya, ya gaya yang bekerja pada tubuh manusia itu sendiri dalam rangka bergerak, ya atau perpindahan. Dalam kinesiologi atau biomekanika, gerakan dasar yang biasanya dianalisis adalah gerakan berjalan, karena ini adalah nanti terkait dengan gerak adaptif pada ortopedi juga, ya. Setelah ada trauma, kemudian akan dievaluasi apakah sudah kembali normal. Ini biasanya dianalisis geraknya melalui analisis berjalan. Juga berlari, melompat, melempar kalau pakai tangan, kalau pakai kaki nanti menendang, kemudian memukul, berenang, dan lain-lain gerakan dasar. Jadi ini biasanya yang menjadi rujukan gerak alamiah, di samping nanti termasuk berdiri, ya. Berdiri, duduk itu adalah sikap-sikap yang harus kita tahu bagaimana sikap normalnya. Kemudian ilmu ini kinesiologi banyak dipakai oleh rekan-rekan di kedokteran gigi untuk bagaimana biomekanika rahang sehubungan dengan kosmetik, pembetulan untuk mengunyah dan lain-lain. Ortopedi ini juga karena struktur anatomi muskuloskeletal itu dalam aplikasi kliniknya adalah ilmu ortopedi, sehingga analisis kinesiologi biomekanik ini penting sekali dalam rangka rehabilitasi medik, juga mekanisme trauma dan lain-lain. Nah, ini juga ada perlukaan atau cedera pada olahraga, ini juga sering menggunakan ilmu kinesiologi dan biomekanika dalam pemantauan dan penyembuhannya. Kemudian di samping ini, ilmu kinesiologi atau biomekanika ini juga ditujukan untuk gerakan-gerakan di lingkungan kerja. Dalam hal ini adalah ergonomi. Jadi ilmu ergonomi atau EK itu adalah kerja, nomos, gerakan yang natural. Jadi analisis ini akan dipakai juga dalam kaidah-kaidah bagaimana sikap saat kita bekerja sehingga terhindar dari kelelahan dan cedera. Kemudian juga ilmu kinesiologi biomekanika ini dipakai dalam ilmu kedirgantaraan, kelautan, dan pada umumnya adalah sekarang yang ada keolahragaan. Dalam hal ini penerapan sport science, ilmu pengetahuan untuk meningkatkan bidang olahraga. Kita ketahui bahwa kita
bergerak itu mempunyai tujuan gerakan atau kita sebut kinerja pergerakan. Ya. Nah, tujuan ini nanti bisa menyangkut dalam hal efisiensi, ya, efisiensi pergerakan itu sendiri yang dilihat dari bagaimana kerja itu dan energi yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita itu membutuhkan suatu kerja dengan energi yang maksimal ataupun kita mengerjakan dengan energi yang minimal. Harapannya nanti kalau bisa kita mengerjakan sesuatu dengan energi yang optimal. Kemudian kita harus bisa mencapai tujuannya itu sehingga kita melihat effectiveness. Pada biomekanika ini yang dianalisis terutama bagaimana efektifnya untuk mencapai kinerja tersebut. Kemudian di samping itu kinerja atau gerakan kita harus bersifat aman dan sehat supaya kita terhindar dari cedera. Di samping itu dengan pergerakan yang memenuhi kaidah-kaidah atau ilmu biomekanika ini, kita dapat percaya diri bagaimana kita bersikap, bagaimana mempertahankan gerak, dan lain sebagainya supaya kita mantap, misalnya gerakan menari, gerakan bersikap dalam bekerja, dalam melakukan sikap-sikap untuk perlombaan lainnya. Jadi apakah analisis gerakan olahraga itu? Jadi umumnya kita nanti akan membicarakan tentang bagaimana melakukan analisis ini. Sehingga slide-slide selanjutnya nanti akan mengarah ke arah tersebut. Pada umumnya nanti gerakan yang efektif itu adalah membutuhkan efisiensi yang optimal. Dalam arti ini nanti energinya yang cukup, ya. Akan tetapi kadang-kadang gerakan efisiensi yang maksimal tersebut belum tentu efektif secara biomekanika. Jadi mungkin ini hal-hal tersebut perlu diketahui sehingga nanti kita tidak boleh boros karena energi dalam hal ini gerakan kita berasal dari energi kimia ATP yang nanti diproses dalam saat kita melakukan kontraksi otot. Selanjutnya tentang analisis gerakan olahraga. Dalam analisis gerakan olahraga ini, ataupun bisa gerakan bekerja juga boleh, juga gerakan yang lainnya, kita di samping ilmu kinesiologi dan terutama biomekanika olahraga, juga perlu kinantropometri. Apa itu kinantropometri? Seperti pembicara sebelumnya, Bu Neni, itu bagian dari anutrometri, tapi ini khusus tentang mempertimbangkan tentang tujuan atau performa. Jadi, dalam suatu gerakan atau kalau kita bergerak, kita itu harus melihat bagaimana ukuran tubuh kita, bentuk tubuh kita, komposisi tubuh kita yang terdiri mungkin lemak, kemudian otot, kemudian juga jaringan lunak. Nah, dan ini berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, umur, jenis olahraga, kalau kita berolahraga, nanti kalau sikap kerja tergantung sikap kerja duduk, atau sikap kerja berdiri, atau sikap kerja di mana itu kita bekerja. Nah, jadi nanti analisis ini membutuhkan ilmu-ilmu bantuan, kinesiologi, biomekanika, dan kinantropometri. Apa itu tujuan analisis? Jadi analisis ini dimulai harus kita tahu pergerakannya itu dilakukan secara alami. Jadi nanti basicnya adalah kita harus mengetahui gerakan alami itu seperti apa. Kemudian fungsi gerakan itu untuk tujuan apa. Ya. Jadi kita kalau bergerak, misalnya kita duduk itu untuk membaca, melihat komputer, atau kita menulis. Nah, kita harus ada tujuannya. Karena dari situ nanti kita akan sebagai basic untuk menganalisis. Nah, analisis ini biasanya dilakukan kalau di olahraga ada pelatihnya, ada tim konselor ahli. Kalau itu atlet yang cedera bisa oleh ortopedi, ahli rehabilitasi. Kalau itu dalam olahraga pembelajaran oleh guru, untuk olahraga yang lainnya boleh peneliti, dan untuk self-assessment oleh atlet itu sendiri. Andaikan itu dilakukan untuk sikap kerja, tentu saja nanti tentang perancangan, ahli perancangan, desain, mungkin teknik sipil, desain terserah ya ini ya, untuk
misal ruang tamu, tangga berjalan, desain pintu, dan lain-lain. Jadi nanti ini tergantung yang terkait. Nah, ini analisisnya bagaimana? Jadi analisisnya memang kalau olahraga suatu paket gerakan itu dirancang sejak perancangan sudah dilakukan analisis. Kemudian saat pelaksanaan dan evaluasi. Jadi kalau kita bergerak itu kita sudah sejak awal kita sudah punya analisis. Kalau itu suatu gerakan pribadi ya analisnya di dalam pikiran kita ya apakah kita bergerak akan sesuai atau tidak. Setelah itu karena ini adalah kalau itu ada suatu perancangan gerakannya bisa ditulis dengan panduan. Setelah saat pelaksanaan pemantauan itu dengan pengamatan. Pengamatan karena itu suatu gerakan 3 dimensi dan biasanya cepat, maka dilakukan dengan pemotretan atau video, jadi perekaman. Setelah itu dilakukan evaluasi analisis ya. Nah, kita nanti akan merangkan bagaimana cara pemantauan dan analisis melewati video. Nah, setelah analisis, ini apa yang hasil dari analisis tersebut? Jadi tujuannya adalah mengetahui gerakan yang tidak alami. Jadi nanti dasarnya adalah gerakan alami. Jadi kita harus tahu gerakan yang berjalan normal itu seperti apa, gerakan meloncat atau pada landasan seperti apa, kalau olahraga tadi men-smash seperti apa, seperti itu, atau memukul seperti apa. Kemudian apakah gerakan tersebut aman atau tidak. Nah, nanti ini berhubungan dengan cedera. Ya. Nah, tentang cederaan nanti pembicaraan selanjutnya. Ya. Apakah tulang kita dengan benturan itu akan menimbulkan cedera dan lain sebagainya. Apakah kurang efektif dan efisiensi? Nanti ini dilihat dengan capaian waktu, juga dengan melihat ukuran-ukuran. Jadi dalam analisis gerak nanti kita bisa melihat ukurannya, kecepatannya, kemudian percepatannya, jaraknya, persatuan waktu, juga nanti kita gaya-gaya yang ada. Setelah dianalisis, nanti tentu saja kita akan melakukan peresepan atau strategi dan bagaimana perbaikan kinerja tersebut. Perbaikan tidak hanya pada teknik dari gerakan tersebut, tapi juga mungkin peralatannya, peralatan olahraga, atau dalam hal ini kalau kerja, peralatan kerja. Fisik adalah memang tubuh kita, jadi nanti seperti tadi somatotip, jadi somatotip itu bisa berubah dalam arti mengikuti adaptasinya apa. Psikologis, kalau itu terkait psikologis, misalnya kecepatan reaksi, kalau kekuatan otot juga nanti penambahan kekuatan otot atau penurunan kekuatan otot. Balance. Atau nutrisi, jadi nanti termasuk itu. Ya. Kemudian analisis ini dilakukan dengan apa? Yaitu dengan perekaman video, dengan kemajuan teknik kamera, pengambilan teknik kamera, juga komputer, digitalisasi, digital komputer yang ada, juga aplikasi yang ada, maka kita bisa menganalisis fragmen-fragmen gerakan dalam 2 dimensi dengan pendekatan perspektif. Jadi dengan kemajuan saat ini, ilmu biomekanika itu berkembang pesat sejak ada komputer, jadi tahun 60-an sampai sekarang. Kalau ilmu kinesiologi secara deskriptif itu sudah berkembang sejak abad 19 dan semakin berkembang dengan adanya ilmu kinantropometri dan biomekanika olahraga ini. Selanjutnya, untuk bisa membahas tentang analisis gerakan, tentu saja kita harus menguasai atau berkemampuan untuk melihat terminologi di bidang anatomi, di bidang biomekanika olahraga, dan juga fisiologi. Sebetulnya apa itu gerakan tubuh dalam olahraga? Kalau itu gerakan tubuh yang melibatkan otot rangka, itu termasuk dalam aktivitas fisik, ya, seperti kita berjalan, menyapu, kemudian sehari-hari adalah aktivitas fisik belaka. Namun demikian, kalau aktivitas itu sudah terprogram, terencana, terukur dalam suatu dosis, ada per minggunya berapa frekuensinya, intensitasnya, gerakan terhadap jantung, ya, pacuan ke jantung, ada intensitas
mungkin tinggi, sedang, dan rendah. Juga tipenya adalah high impact atau low impact. Nanti juga waktunya, durasinya. Nah, kalau ada waktu tersebut dalam rumus FITT itu, nanti itu ada namanya olahraga atau latihan, exercise. Nah, ini karakteristiknya adanya peningkatan aspek kemajuan atau dosis, juga ada aspek kapasitas tubuh karena dilakukan evaluasi. Olahraga merupakan stresor, jadi merupakan beban. Namun demikian, homeostasis yang terjadi itu, stresor yang ada, latihan yang ada tersebut, kita coping atau kita adaptasikan sebagai stimulator, sehingga kita menjadi lebih bugar, lebih meningkat kapasitas tubuh kita. Kemudian setelah kita tahu fisiologi yang secara umum ini, kita kembali ke anatomi, karena sebagai basic biomekanika olahraga adalah anatomi. Jadi tubuh anatomi ini kita harus tahu posisi anatomi, ya. Kemudian bidang-bidang anatomi. Jadi bidang khayal. Jadi di anatomi itu belajar selama ada bidang khayal, bidang frontal, koronal, sagital, dan horizontal. Jadi itu bidang khayal pada waktu gerakan. Karena gerakan kita itu ada arahnya. Misalnya kita tangan ke depan, itu berarti kita ada bergerak pada bidang sagital. Kita kalau misalnya abduksi atau membawa tangan kita lengan ke samping, itu bergerak dalam bidang frontal atau koronal. Dan selanjutnya. Selanjutnya dalam analisis biomekanika, karena nanti kita analis itu dalam bentuk 2 dimensi, dan tubuh akan dibagi-bagi menjadi beberapa segmen, maka tentang segmen tubuh adalah penting. Dalam hari ini ada diwakili nanti adanya sendi, persendian. Jadi tubuh kita itu ada segmen yang nanti sebagai rangkanya adalah tulang, hubungan antar tulang adalah sendi, dan itu akan menjadi segmen. Jadi kita harus tahu antara segmen kepala leher, segmen tubuh badan, segmen lengan atas, lengan bawah, kemudian segmen tangan, segmen tungkai atas, tungkai bawah, dan kaki. Ya. Jadi ini segmen-segmen yang nanti biasa kita bergerak itu adalah perubahan memindahkan segmen tersebut. Juga bentuk tubuh ini kita biasanya tadi Bu Neni pembicara sebelumnya somatotype, bentuk tubuh itu nanti tampak dari luar biasanya diwakili oleh otot, ya. Jadi otot-otot pengetahuan tentang otot-otot superficial harus sangat paham. Di samping nanti kalau terlalu gemuk mungkin tadi itu ada komponen lemak yang dominan. Tapi ini otot-otot sebagai sumber tenaga untuk bergerak adalah otot, jadi kita harus paham untuk analisis deskripsi nanti. Kemudian tidak lupa kita juga tahu aksis gerakan sendi, biasanya ada pada persendian, titik sendi, jadi ada gerakan misalnya fleksi siku adalah menyempitkan sudut siku, dan kembalikan itu mengenai ekstensi. Jadi gerakan-gerakan, nama-nama gerakan dalam tubuh harus paham. Kemudian yang sebagai center adalah biomekanika olahraga ini. Jadi tubuh manusia dalam analisis tadi akan dibentuk dalam tubuh yang kaku, biasanya dalam bentuk garis nanti ya. Kemudian nanti analisisnya bisa dalam analisis saat diam atau bergerak. Jadi dengan video bisa kita tracing, jadi pathway-nya, gerakannya bisa kita lihat. Jadi ada dinamis biomekanika dan nanti ada statis biomekanika. Ya, dalam ilmu biomekanika, jadi ini fisika gerak yang pada tubuh manusia nanti dibedakan kinematika. Jadi membahas geometri gerakan, suatu gerakan, jadi nanti jaraknya bergerak itu seperti apa, kemudian kecepatannya ini jarak dibagi waktu, dan percepatannya nanti ini perspektif kecepatan dibagi waktu. Dan ilmu kinetika, jadi melibatkan gaya yang bekerja. Jadi kalau kita menengkuk, itu gaya apa? Biasanya kita, kalau manusia adalah gaya otot, di samping nanti ada gaya gesek dari persendian, dan lain-lain, gaya berat, tapi ini nanti kalau manusia awalnya dari gaya otot, sehingga nanti otot apa yang bekerja juga perlu diperhatikan. Kemudian gerakan tubuh itu dibedakan menjadi gerak lurus dan berputar. Jadi ada gerakan linier dan gerakan anguler.
Gerak lurus itu nanti gerak dalam titik beratnya. Seperti tadi pembicara sudah menyebut bahwa pada pemain misalnya sepak bola itu adalah center gravitasi, pusatnya adalah lebih bawah, makrokromik ya tadi itu ya. Jadi dia akan lebih stabil ya. Jadi nanti ini, nah titik itu kalau dia saat bergerak adalah lurus dalam satu linear, itu namanya melakukan gerak lurus. Namun kalau dia berpusat pada suatu titik, misalnya kita adalah menekuk lengan, ini adalah gerakan berputar atau anguler. Kemudian nanti kita bisa melakukan analisis kualitatif, jadi kita hanya melihat suatu pergerakan dan peran otot apa yang bekerja, itu adalah kualitatif. Namun kita bisa melakukan kuantitatif, jadi mengukur jarak tempuh, kemudian waktunya, kecepatannya, baik ada perlambatan dan gaya yang bekerjanya lewat video nanti ya. Selanjutnya, setelah kita tahu terminologi, nanti kita juga setiap gerakan itu harus kita evaluasi secara siklus ya, supaya kita itu semakin efektif dalam melakukan pergerakan, baik itu pergerakan olahraga maupun pergerakan sehari-hari. Jadi kita memang harus selalu melihat bagaimana tujuan kita bergerak dan bentuk gerakan tersebut. Kemudian dalam hal ini bagaimana kita saat melaksanakan gerakan tersebut, sikap tersebut bagaimana. Dan kita evaluasi terus-menerus. Biasanya kalau itu suatu kesehatan, suatu sikap kerja, biasanya dengan melihat dengan kelelahan, dengan capaian produktivitas. Namun demikian kalau di dalam olahraga nanti berhubungan dengan efektivitas. Kalau misalnya kita berlari, jadi ada limit prestasi. Jadi nanti ada goal standar atau yang akan dicapai ya. Seperti melompat, kemudian berlari, itu kan ada olahraga dengan terukur ya, ada ukurannya ya. Semakin cepat dia menjadi ke arah semakin pencapaian prestasi yang sangat tinggi. Nah, waktunya dari 5 menit lagi Pak Hasan. Ya, jadi ini nanti hubungannya dengan adaptasi. Jadi tiap kali kita bergerak, makin lama kita akan beradaptasi. Harapannya adalah adaptasi yang bagus ya. Kalau sikap kerja ya sikap kerja yang semakin bagus ya. Selanjutnya kita harus tahu tentang karena ini adalah mekanika fisika mekanika gerak, kita akan sedikit tentang mengenalkan tentang gaya gravitasi, dasar dukungan dan stabilitas. Stabilitas tentu saja nanti ke arah labilitas. Ya, kita bergerak itu memindahkan sikap stabil menjadi sikap yang labil berkali-kali berganti-ganti. Ya. Jadi dasarnya adalah hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Hukum Newton pertama itu adalah hukum tentang kekekalan energi, inersia, bahwa saat kita diam, gitu ya, jumlah momen-momen atau gaya-gaya yang ada adalah nol. Jadi seperti itu hukum energi. Kalau kita bergerak ada kecenderungan bergerak, kalau diam cenderung diam. Sampai ada gaya luar yang mempengaruhi kita untuk bergerak. Hukum Newton 2 itu adalah hukum tentang gaya dan percepatan. Jadi kita ada gaya, ada rumusnya, massa kalikan percepatan itu adalah hasilnya gaya. Nanti di sana ada energi juga ya, ada energi potensial, energi kinetik. Nah, gaya yang karena berat tubuh kita namanya nanti gaya gravitasi, karena kita punya gravitasi. Dan kita punya garis gravitasi di tubuh kita karena kita sebagai massa dan mempunyai titik pusat gravitasi. Nah, hukum Newton ketiga itu tentang aksi dan reaksi. Jadi dalam perhitungan ini bahwa arah gaya-gaya itu penting sekali. Jadi gaya itu adalah besaran vektor, punya besar dan arah. Jadi nanti misalnya kita berenang itu ada gaya apung, ada gaya berat, ada gaya karena kita mendayung, ada gaya karena kita tertarik ya. Jadi seperti itu. Nah, akibat adanya hukum-hukum ini di tubuh kita itu nanti ada istilahnya pengungkit ya. Otot sebagai gerak aktif, kemudian tulang sebagai gerak pasif. Maksudnya di sini ada namanya tuas-tuas dalam tubuh yang fungsinya tertentu. Untuk apakah itu cenderung untuk bergerak, ring of motion, atau untuk
besaran range of motion atau untuk mempertahankan sikap tubuh. Jadi ini sudah ada atau untuk beban. Jadi otot-otot kita itu sudah punya susunan khusus ya sehingga menghasilkan gaya yang tinggi ya. Seperti susunan bulu ya. Jadi itu adalah paling tinggi ya. Nanti kalau hanya radier biasanya untuk range of motion atau untuk lebar sendi, rentang sendi. Nah, kemudian ini tadi disebutkan bahwa kita punya senter gravitasi dan dasar dukungan untuk stabilitas. Nah, kita kalau bergerak itu akan mempengaruhi atau pergerakan kita mempengaruhi titik gravitasi kita atau garis gravitasi dan landasan. Ya, semakin landasannya lebar akan kita makin stabil, semakin kecil akan labil. Titik gravitasi semakin kita rendah makin stabil, dinaikkan ke atas akan semakin labil. Kemudian jadi bergerak kita itu tergantung posisi ini dan ini akan diadaptasi oleh otot-otot. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya analisis gerakan itu bisa dilakukan dengan kualitatif dan kuantitatif. Kita menggunakan program aplikasi Kinovia salah satunya ya. Sekarang sudah berkembang tapi yang free ya ini biasanya ada free adalah yang seri 8.15 ya. Silakan nanti di-download. Lalu ada di sini ada fitur-fitur yang bisa kita pakai untuk melambatkan, untuk menzoom, untuk sinkronisasi dihubungkan dengan kamera, untuk mengcapture, untuk memberi tabel, untuk memberi angka, sudut dan diukur dan lain-lain. Jadi ini sudah ada Kinovia ya program ini. Jadi ini nanti bisa kita hitung sudutnya gerakan. Biasanya dalam ergonomi sikap kerja itu kita memerlukan sudut-sudut ya. Apakah sudut tersebut membahayakan atau membuat lelah. Di atlet juga begitu. Apakah ini bisa meningkatkan keseimbangan atau labilitas. Kemudian kita juga bisa mengukur tracing-nya dan lain-lain dengan program ini. Jadi ada ikon-ikonnya. Jadi ini adalah salah satu kasus tentang nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube itu banyak sekali sekarang tutorial mengenai analisis gerakan dengan software Kinovia ini juga yang software yang lain. Tapi ini biasanya yang karena ini berbayar, tidak berbayar, jadi ini bisa kita lakukan untuk mahasiswa dan juga kita sehari-hari. Jadi dalam contoh ini bagaimana kasus penjaga gawang ternyata dites ya dengan tendangan penalti. Apakah dia bisa kurang bereaksi terhadap tendangan? Apakah dia lompatannya kurang kuat? Mengapa bisa atau jangkauannya kurang? Ini bisa di-track dengan ilustrasi ini. Dalam memakai software ini kita harus tahu karena ini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Jangan lupa perspektif kalau gambar itu ya. Jadi ada fasilitas icon grip nanti. Kemudian juga ada kalibrasi. Jadi nanti seperti lebar gawang itu sudah pasti 7,32 nanti sebagai kalibrasi atau panjang tungkai yang sudah diketahui dari atletnya juga bisa dihitung. Juga nanti bisa di-track dengan kalau kita ingin stopwatch itu dia kronometer di pencet stopwatch-nya. Kalau ingin yang sudut kita lihat di sudutnya di sini. Jadi ini ada icon, tinggal klik dia. Kemudian ini ada linier juga seperti itu. Nah nanti dari analisis ini bisa terjawab bahwa keputusannya mengapa bisa gol ternyata dia lambat ya kecepatan reaksinya karena sudah ditendang dia belum bereaksi ya seperti itu. Nah dari hasil seperti ini dari analisis sedikit gambaran ini kita bisa simpulkan bahwa biomekanika olahraga merupakan dari sport science yang saat ini merupakan suatu keniscayaan tidak boleh tidak harus menjadi salah satu aspek dalam pembinaan atlet berprestasi. Kalau ini dianalogikan, sekarang ini untuk kesehatan kerja, kita harus selalu menganalisis posisi sikap kerja kita, apakah sudah sesuai atau belum, sehingga kita terhindar dari kelelahan dan mungkin cedera. Kemudian kemampuan analisis gerakan, baik olahraga maupun yang lain, ini membutuhkan penguasaan ilmu, mungkin anatomi, fisiologi, biomekanika, kalau itu olahraga ada ilmu olahraga, kalau ergonomi adalah ilmu ergonomi, kemudian teknologi perekaman dan komputerisasi atau software, fasilitas software. Kemudian yang ketiga kita sarankan bahwa perlu dikembangkan kerjasama multidisiplin tentang olahraga di Indonesia ini. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan dipersilahkan.